Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Nur Malasari, mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara, program studi Digital Business Management. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan melakukan sesi wawancara sebagai bagian dari tugas proyek personal mata kuliah Karakter Building Pancasila. Tema wawancara kali ini yaitu menilik isu toleransi di Indonesia dan dampaknya terhadap integrasi sosial. Hal ini sesuai dengan Sustainable Development Goals atau SDGs poin ke-16 yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Pada kesempatan kali ini, saya telah bersama Ibu Mitra Pabua selaku Kepala Sekolah TK Al-Fatah yang berada di Sulawesi Selatan. Beliau akan menyampaikan tanggapannya mengenai isu toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya sebagai narasumber. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, eh, platform apa yang paling sering Ibu gunakan untuk memperoleh informasi sehari-hari? Saya paling sering memperoleh informasi melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok juga. Selain itu, saya juga membaca berita di portal berita online yang terpercaya agar dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah Ibu sering melihat berita atau informasi yang berkaitan dengan agama di Indonesia? Berita seperti apa yang biasanya muncul? Ya, cukup sering. Berita yang biasanya muncul itu berkaitan dengan perayaan hari besar keagamaan, kegiatan sosial antar umat beragama, pembangunan dan penggunaan rumah ibadah, serta kadang juga muncul berita mengenai konflik atau dugaan tindakan intoleransi di beberapa daerah. Tentunya baru-baru ini penolakan pembangunan salah satu rumah ibadah di Makassar, Sulawesi Selatan, di gereja. Menurut Ibu, bagaimana Anda melihat hubungan umat antar beragama di Indonesia? Menurut saya secara umum hubungan antar umat beragama di Indonesia cukup baik. Masyarakat di banyak daerah dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Namun sesekali masih ada konflik dan kesalahpahaman yang biasanya melibatkan kelompok tertentu dan tidak mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ketika Ibu melihat perdebatan atau perselisihan yang terjadi antar umat beragama, apa yang terlintas di pikirannya? Yang terlintas di pikiran saya adalah bahwa perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling membenci. Saya merasa prihatin karena perselisihan seperti ini dapat memecah persatuan masyarakat. Menurut saya, dialog dan sikap saling menghargai lebih penting daripada memperbesar perbedaan. Menurut Ibu, apa yang memicu perselisihan antar umat beragama menjadi semakin panas? Perselisihan biasanya semakin panas karena adanya kesalahpahaman, penyebaran informasi yang belum tentu benar, provokasi di media sosial juga sangat berpengaruh, serta kurangnya komunikasi antar kelompok. Selain itu, adanya pihak-pihak yang memanfaatkan isu agama untuk kepentingan tertentu juga dapat memperkeruh situasi. Tindakan seperti apa yang sudah dikategorikan sebagai bentuk intoleransi antar umat beragama menurut Ibu? Menurut saya, tindakan intoleransi meliputi tidak menghormati hak orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan agama juga salah satu tindakan intoleransi. Melakukan diskriminasi karena perbedaan agama, menghalangi kegiatan
ibadah dan memaksakan keyakinan kepada orang lain. Itu salah satu tindakan intoleransi menurut saya. Em, Bagaimana Anda melihat peran sosial media dan cara penyajian berita terhadap sentimen masyarakat atas isu-isu intoleransi? Sosial media. Media sosial itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Informasi dapat menyebar dengan cepat, tetapi jika tidak disertai fakta yang benar dapat memicu kesalahpahaman dan memperbesar konflik. Cara penyajian beritanya juga berpengaruh. Berita yang sensasional atau tidak berimbang dapat membentuk opini negatif di masyarakat. Sebaliknya pemberitaan yang objektif dan edukatif dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik. Menurut Ibu, apa dampak jangka panjang yang mungkin timbul akibat isu intoleransi jika terus dibiarkan? Jika terus dibiarkan, intoleransi dapat mengurangi rasa saling percaya antar masyarakat, memicu konflik sosial, mengganggu persatuan bangsa, serta membuat masyarakat menjadi semakin mudah terpecah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga dapat menghambat pembangunan karena masyarakat lebih fokus pada konflik daripada bekerja sama. Sebagai bagian dari masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, media, ataupun kita sendiri sebagai bagian masyarakat itu untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama? Menurut saya, pemerintah perlu menegakkan hukum secara adil terhadap setiap bentuk diskriminasi dan memperkuat program pendidikan tentang toleransi. Media sosial sebaiknya menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan tidak memprovokasi masyarakat. Sementara itu, sebagai masyarakat, kita perlu saling menghormati perbedaan, tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, eh, menjaga etika dalam bermedia sosial, serta membangun komunikasi dan kerjasama dengan siapapun tanpa membedakan latar belakang agama. Dengan begitu, keharmonisan antar umat beragama dapat terjaga. Baik, itu saja pertanyaan saya pada malam hari ini. Semoga hasil wawancara ini dapat menambah wawasan kita akan pentingnya menjaga toleransi, saling menghargai perbedaan, dan bersama-sama menciptakan masyarakat yang damai sesuai dengan tujuan SDG poin ke-16. Saya Nurma Lasari mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mitra Papua atas waktu dan tanggapannya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menyaksikan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.